biasa dengar bunyi orang takbiran, taraweh apa itu, rasanya sedih sekali gitu. Saya mimpi kayak ada orang jubah putih gitu kan dari jauh, tapi bersinar gitu. Tak lama saya diam aja dalam mimpi itu kan. Habis itu dia mengelus kepala saya. Terus mama tuh pernah marah sampai bilang, kalau kamu masuk Islam, rangkain dulu mayat mama. Sholat saya minta satu, semoga mama saya lebih lapang dada, ikhlas gitu. Saya juga heran gitu kan. Dulu sih saya tidak pernah maksa anak harus ikut saya, tidak pernah. Kalau dulu sih awalnya mungkin dia lihat saya masuk Islam kan, dia tidak terima gitu. Pernah waktu itu saya bawa ikut Pontianak Lebaran gitu, dia ini apa? Kayak stres gitu. Tapi tidak tahu kemarin tiba-tiba dia pengen ketemu saya gitu kan. Dan udah sampai di rumah, dia bilang, "Mak, saya mau masuk Islam gitu." Tapi alhamdulillah puasa tahun ini anak saya bisa puasa sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dari Kecamatan Balai Kerangan dan kampungnya Kampung Pesing. Dan nama saya sekarang selama masuk Islam Nurhalisa Sarah. Sebenarnya dulu waktu saya masih Kristen, saya pernah mimpi. Waktu itu saya sakit berat, sampai tidak bisa bangun lah pokoknya. Habis itu saya mimpi, siang bolong sih saya mimpinya. Saya mimpi kayak ada orang jubah putih gitu kan, dari jauh, tapi bersinar gitu. Saya makin dekat, saya dalam hati mengira, ini sekali ya gitu kan. Makin dekat, tapi kok makin bertanya terus dalam hati, apa bukan gitu. Semakin dekat, tapi kelihatan dia pakai umama gitu. Tapi mukanya tidak nampak, mukanya bersinar gitu. Terus bawa tongkat. Tak lama saya diam aja dalam mimpi itu kan. Habis itu dia mengelus kepala saya. Langsung kaget bangun tidur. Dalam bangun tidur saya rasa kepala saya langsung hilang sakitnya. Dan habis itu saya bangun langsung manggil mama kan, bertanya, "Mak, saya mimpi orang berjubah putih, terus pakai imamah." Saya terus ke mak, ya. Terus mama saya hanya diam, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Habis itu saya pergi merantau kerja ke Pontianak kan, mencari nafkah gitu kan. Karena saya kan punya anak satu, saya seorang janda, dan saya menghidupin keluarga. Saya bekerja lah di Pontianak gitu kan. Habis itu saya kerja, banyak lah ya saya kerjakan, jadi SPG, apa gitu kan. Terus saya ketemulah dengan seorang laki-laki. Dan saya hanya berteman dengan dia. Tapi dalam pertemanan, kadang saya tuh ikut dia ke rumah orang tuanya gitu kan. Pas dalam acara mau lebaran gitu. Tapi hati ini rasanya tersentuh gitu. Melihat orang pakai kerudung, habis itu biasa dengar bunyi orang takbiran, taraweh apa itu, rasanya sedih sekali gitu. Dalam hati tuh mau nangis gitu sekali mendengar. Alhamdulillah mungkin Allah berkehendak saya bertemu dengan beliau yang bikin hati saya tersentuh dan bisa menyadari bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling indah. Kalau dulu sih agama yang biasa-biasa aja sih.
Yang bikin saya mantap dalam bersyahadat dan memeluk agama Islam karena itu dari keyakinan diri saya seorang. Karena saya udah yakin, sangat-sangat yakin bahwa mungkin perjalanan rohani saya mimpi orang berjubah putih. Itu yang bikin saya lebih mantap, dan saya mempelajari agama Islam selama 4 tahun, dan dari situ saya baru sadar orang berjubah putih itu mungkin adalah nabi atau siapa, saya nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah malahan pengen sekarang itu bisa mimpi seperti itu lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa mimpi lagi seperti itu. Yang bikin saya nangis itu perasaan saya sangat bercampur, ada sedih, ada bahagianya. Yang lebih lagi sangat bahagia gitu, bisa memeluk agama Islam gitu. Itu yang bikin saya sangat terharu dan sampai nangis gitu, bahagia gitu. Karena saya udah mengenal betapa indahnya agama Islam. Sangat terharu dan bahagia, sangat bahagia. Melihat saudara seiman yang ikut berbahagia juga saya masuk Islam. Kalau tanggapan teman-teman yang muslim sih pasti bahagia kan. Tapi kalau tanggapan kayak keluarga kita yang tidak seiman, yang masih Kristen pasti ya mereka ada sedih, saya juga sedih karena udah bukan akidah gitu kan. Tapi tidak bisa memutuskan silaturahmi. Kalau awal masuk Islam sih orang tua kan almarhum bapak udah meninggal. Cuma kalau bapak saya itu kan dia mualaf, jadi pisah dengan mama gitu kan. Jadi bapak nikah mualaf gitu kan, bapak kandung gitu kan. Jadi tinggal mama dengan mama kan. Jadi mama ini kayak bapak kan memang udah dari kecil memang tidak sama bapak kan. Jadi dengan mama kan, mama sih sebenarnya sangat-sangat tidak terima gitu kan. Malah pernah bilang, karena lihat saya nih kayak udah ketahuan gitu, lebih mendekatkan diri dengan Islam gitu kan, pernah ketahuan cuman kan. Terus mama tuh pernah marah sampai bilang, kalau kamu masuk Islam langkain dulu mayat mama. Orang tua itu sebenarnya tidak setuju, semua keluarga tidak setuju kan, semua banyak pro lah gitu kan. Sampai saya di Pontianak jarang pulang gitu kan, karena mengelak semuanya tuh, saya mengelak pun semuanya dari hal bab yang lain gitu kan, dari makan apa gitu kan. Terus kalau balik tuh biasa keluarga tuh suka mengucilkan gitu, pasti mengatakan yang gimana-gimana. Tapi alhamdulillah selama itu, sebelum saya menyampaikan saya masuk Islam yang sebenarnya dengan mama saya kan, saya sholat. Walaupun sholat saya belum benar gitu, saya hanya bisa Al-Fatihah gitu kan. Sholat saya minta satu, semoga mama saya lebih lapang dada, ikhlas gitu, menerima saya memeluk agama Islam. Saya tidak berhenti sholat itu, minta itu saja saya minta. Alhamdulillah udah menerima. Habis itu saya pulang kan, saya udah siap gitu kan, pulang kan. Saya siap pulang, langsung bersujud dengan mama kan, minta ampun, minta maaf. Bilang minta persetujuan dia masuk Islamnya. Alhamdulillah mama itu, ya momennya pasti sangat sedih gitu kan. Alhamdulillah mama bisa menerima semuanya. Mama bilang, terserah kamu, mana yang baik ya buat kamu gitu. Mama ikhlas gitu. Kalau respon keluarga sekarang kayaknya udah masa bodoh lah gitu kan. Karena kan anak saya pun di rumah itu kan, pada juga ngomong kan, dia bisa hidup saya seorang, saya yang jalanin apa. Bukan nggak membangkang orang tua kan. Tapi dia mungkin merasa mana yang baik buat dia gitu. Dia merasa tak ada ketenangan gitu kan. Biasa aja gitu. Tapi kalau dia pergi ke dengar kayak masjid gitu, azan apa, lihat orang sholat, dia rasa tenang, kadang nangis, kadang terharu gitu, merinding gitu dia. Itu mungkin yang bikin dia tergerak gitu. Saya juga heran gitu kan. Dulu sih saya tidak pernah maksa anak harus ikut saya, tidak pernah. Nggak tahu kemarin mungkin selama 4 tahun saya selalu berdoa gitu kan, bisa berkumpul sama anak gitu kan, berikan yang terbaik buat anak gitu kan. Tapi nggak tahu kemarin tiba-tiba dia pengen ketemu saya gitu kan. Dan udah sampai di rumah,
dia bilang, "Mak, saya mau masuk Islam," gitu. Dan saya kaget sekali. Alhamdulillah gitu, mungkin doa-doa saya selama ini dijawab sama Allah gitu. Saya bisa bikin anak saya menjalankan seperti saya gitu, bisa berkumpul pas waktu lebaran gitu, puasa gitu. Tapi alhamdulillah puasa tahun ini anak saya bisa puasa sama saya. Kalau dulu sih awalnya mungkin dia lihat saya masuk Islam kan, memang sih karena kan pengaruh sana kan kemana kan, dia nggak terima gitu. Pernah waktu itu saya bawa ikut Pontianak lebaran gitu, dia ini apa, kayak stres gitu, dia takut gitu dia masuk Islam gitu kan, pernah gitu. Tapi nggak tahu juga kan, mungkin kalau tidak bisa mengkiri Allah yang berkehendak kan, bisa membolakkan hati orang kan, akhirnya bisa membolakkan hati anak saya gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Takbir. Yang saya rasa dia sih dia habis bersadat dia ngomong kan. Tapi sebelumnya saya tanya, dia mau masuk Islam ini benar-benar mau masuk Islam apa enggak? Atau ada kemauan lain? Dia bilang, saya memang niat-niat pengen masuk Islam kan. Karena selama ini dia udah berapa bulan yang lalu, ada 4 bulan, 6 bulan gitu kan, dia udah tak pernah, udah enggak mau gitu kan. Ada acara-acara apa dia tak mau ikut gitu. Memang dalam hati dia memang udah niat, mungkin nggak tahu juga di sana kan, keluarga ada juga yang muslim kan, mungkin dia ketemu lihat keluarga yang lain muslim, dia semain ke rumah kan, mungkin tergerak hatinya gitu, dia rasa bahagia gitu, indah. Harapan saya sih mudah-mudahan anak saya selalu istiqomah, lebih menjadi anak yang soleha, ya bisa menjadi anak yang lebih baik lah. Pesannya sih lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih rajin. Misal kalau yang belum bisa baca Al-Quran belajar gitu, yang belum bisa sholat harus lebih tekun lagi gitu. Ya walaupun kita selalu bacanya masih salah gitu, yang penting niat, insya Allah bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya, berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun